Selamat datang di podcast paling tidak direkomendasikan oleh Akal Sehat. Interview sama mantan pejabat Wakanda. Di sini kita ngobrol sama tokoh-tokoh paling absurd yang pernah dilupakan sejarah. Karena terlalu licin buat ditangkap. Dan hari ini, gua kedatangan orang yang katanya dulunya tuh pejabat tinggi di negeri Wakanda. Tapi sekarang tinggal di villa hasil sitaan rakyat, tapi atas nama tetangganya. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Moko, kepanjangan dari omong kosong. Terima kasih, Suhu. Saya sebenarnya malu sih datang, tapi karena gak ada panggilan pengadilan, ya saya longgar hari ini. Wah, ini keren sih. Bahkan undangan KPK aja nggak nyampe ke Bapak ya. Dengar-dengar tuh rumah Bapak ada 64 pintu, biar bisa kabur dari mana aja. Betul, dan itu baru rumah garasi. Rumah utama saya gak ada pintunya, karena saya transparan. Transparan ya, tapi duit rakyat bisa hilang 2 triliun dalam 1 minggu. Ini Bapak pakai jurus Harry Potter atau gimana nih? Itu bukan hilang, itu bertransformasi. Dari anggaran jadi angkringan. Ngomong-ngomong soal transformasi, rumor beredar waktu Bapak jadi pejabat, Bapak pernah ngeluarin peraturan kalau istri tidak dipakai lebih dari 3 bulan akan disita negara. Itu benar? Iya dong, negara harus efisien. Kalau ada barang nganggur, ya dimanfaatin. Makanya saya bantu negara. Saya rewat istri-istri tak terpakai itu. Bapak tuh patriot sejati, tapi nggak ada rasa bersalah gitu. Rasa bersalah tuh kayak wifi publik. Ada tapi lemah. Buset. Bapak juga dikenal sebagai kleptomania level dewa. Pernah nyolong sendal menteri pas rapat. Itu apa motifnya? Saya cuma pengen nunjukin kalau sistem keamanan negara ini bisa dikalahkan sama niat kecil dan tangan licin. Gue suka gaya Bapak. Licik tapi elegan. Kayak maling yang pakai dasi sutra. Saya bukan maling, saya tuh pengatur arus kekayaan. Kayak air mengalir ke yang punya kuasa. Ngomong-ngomong, selama menjabat, ada keputusan Bapak yang paling absurd nggak? Pernah. Saya pernah nyahkan semua lampu lalu lintas di kota karena menurut saya rakyat harus belajar kepercayaan diri. Dan hasilnya? 42 kecelakaan, 18 orang jadian di jalan karena saling tolong, dan 1 orang jadi selebgram karena selfie pas ditabrak. Ini baru pejabat berdampak. Oke, untuk nutup part pertama gue mau tanya, apa moto hidup seorang koruptor elegan seperti Bapak? Moto saya adalah, uang bukan segalanya, tapi segala hal bisa dimulai dengan uang, termasuk pernikahan, proyek, dan podcast ini. Mantap. Oke Sobat Absurd, itu dia bagian pertama dari petualangan intelektual tanpa logika kita bersama, Pak Moko. Jangan lupa, bagian kedua bakal lebih gila, karena kita bakal bahas skandal Bapak dengan tokoh kartun nasional. Tungguin ya. Oke Sobat Absurd, kembali lagi bersama gua, Suhuyu, dan tamu kehormatan kita, mantan pejabat Wakanda, koruptor elegan, klepto level dewa, dan pengabdi absurditas sejati, Pak Moko. Terima kasih, Suhu. Saya datang bukan untuk klarifikasi, tapi untuk memperkeruh suasana. Mantap. Hari ini kita bahas isu yang udah lama dikubur, skandal lo dengan Dora the Explorer. Kenangan yang penuh peta dan dusta. Kita semua tahu Dora suka explore. Tapi katanya waktu itu Dora explore ke ruang kerja lo, terus nemuin peta anggaran negara yang dialihin ke rekening bernama Boots Savana Mandiri. Itu bukan rekening saya, itu rekening Dora si Satwa. Tapi isinya 98 miliar dan 2 voucher spa di Bali. Saya peduli kesejahteraan satwa, termasuk kesejahteraan saya sendiri yang suka merasa seperti hewan kerja rodi. Lanjut, katanya Dora sempat mau lapor ke pihak berwajib. Tapi tiba-tiba petanya hilang dan peta baru muncul bertuliskan jalan keluar tidak ada. Itu hasil revisi saya. Saya bantu upgrade petanya biar lebih realistis. Di negeri ini kadang jalan keluar cuma ilusi optik. Bro, tapi serius bro, waktu itulah sempat pacaran sama Dora. Bukan pacaran, saya cuma bantu dia belajar realita. Di luar kartun, petualangan itu mahal dan harus bayar pajak. Terus gimana akhirnya hubungan lo? Putus karena beda prinsip. Dia pengen, ayo kita pergi. Gue pengennya, ayo kita ambil.
Ru juga dituduh ngasih jabatan ke swiper, si Musang, jadi kepala bea cukai. Itu benar. Swiper itu cepat dan licin. Persis kriteria yang dibutuhkan untuk ngurusin jalur barang ilegal. Tapi kan tugas swiper selalu digagalkan sama Dora. Justru itu, gue pengen dia belajar tanggung jawab. Kalau gagal, ya pecat. Dan dia dipecat 3 kali. Tapi saya rekrut lagi, karena ya udah cocok bajunya. Lo tuh bukan pejabat, lo kayak direktur sinetron politik. Terakhir deh, Dora tuh sempat bikin video YouTube Sisi Gelap Wakanda. Dari petualangan jadi pengkhianatan. Lo tanggapin gak? Gue like dan subscribe. Gue orangnya support content creator. Luar biasa. Oke Sobat Absurd, segitu dulu buat part 2. Di episode berikutnya, kita akan bahas masa lalu Pak Moko yang pernah nyalonin diri jadi ketua RT. Tapi janji kampanyenya adalah setiap warga dapat 1 jet pribadi. Balik lagi di podcast favorit rakyat kecewa. Tempat semua rahasia absurd dibeberin kayak cucian kotor di teras rumah kontrakan. Masih bareng gua, Suhu Yuap, dan tamu kita, mantan pejabat Wakanda, koruptor licin, kleptos sejati, dan spesialis keputusan goblok, yaitu Pak Moko alias Pak Omong Kosong. Terima kasih Suhu. Saya hadir di sini bukan untuk klarifikasi, Tapi untuk memperparah. Nah gitu dong, hari ini kita bahas masa-masa Bapak waktu nyalon jadi ketua RT. Gue dapat selebaran kampanye waktu itu. Ada tulisan gede, semua warga akan dapat jet pribadi. Tanpa cicilan, tanpa pajak, tanpa akal sehat. Komentar lo? Saya percaya bahwa mimpi warga itu harus difasilitasi, walau dengan omong kosong. Kan sesuai nama saya. Lo tuh bukan cuma ngasih janji manis, tapi janji diabetes. Katanya juga lu janji semua warga akan dapat voucher klinik gratis 3 kali ramal tanpa bayar. Betul, waktu itu saya kerjasama sama dukun digital, pakai aplikasi Clinic Now. Tinggal klik, langsung diramal. Tapi servernya down karena terlalu banyak warga nanya hal-hal absurd kayak, kapan mantanku sadar aku yang terbaik? Lu juga janji bakal bikin tol dalam gang, biar warga bisa ngebut dari kamar ke warung. Itu gimana ceritanya? Visi saya jelas, percepatan mobilitas lokal. Jadi warga bisa naik mobil listrik 2 langkah ke depan, 3 langkah ke warkop. Walau akhirnya macet karena gang sempit, yang penting pencitraan jalan. waktu kampanye, lu juga sempat bagi-bagi sembako isinya sendal jepit, buku kosong, dan air mata buaya dalam botol. Maksudnya apa tuh? Sandal untuk melangkah ke masa depan, buku kosong untuk nulis sendiri narasi hidup loh, dan air mata buaya sebagai simbol kepalsuan politik. Saya mendidik rakyat lewat absurditas. Lo menang pemilu RT itu ya? Menang telak. Lawan saya cuma janji benar, nggak laku. Setelah lo terpilih, katanya janji jet pribadi lo ganti jadi sepeda roda 1 bekas sirkus. Itu benar. Itu bagian dari program pelatihan keseimbangan mental dan emosional. Siapapun yang bisa naik sepeda itu dapat sertifikat tahan hidup. Dan jet pribadinya? Jetnya virtual. Bisa lo unduh di PowerPoint. Gambarnya realistis. Bro, warga sekarang mungkin nyesel milih lo. Enggak juga. Mereka udah kebal sama penyesalan. Hidup di bawah kepemimpinan saya tuh kayak diet makan gorengan. Nggak sehat tapi nagih. Oke, buat penutup part 3 ini, satu pesan motivasi dong dari Pak Moko, biar warga tetap semangat menjalani hidup yang penuh janji palsu. Ingat, jika hidupmu terasa hampa, isilah dengan kebohongan yang menyenangkan. Jangan cari pemimpin sempurna, carilah pemimpin yang lucu saat ditonton jatuh. Terima kasih Pak Omong Kosong, Pak Moko. Sobat Absurd, tungguin part 4 karena kita bakal bahas saat Pak Moko jadi mentor spiritual palsu di komunitas MLPM Alien. Sampai ketemu! Kembali lagi di podcast yang selalu mempertanyakan, kenapa orang gila punya panggung lebih besar daripada logika? Masih bareng gua, Suhuyu, dan tamu tetap yang gak pernah kapok, mantan pejabat Wakanda, koruptor sakti, klepto berhati lentur, dan duta absurditas global, Pak Moko alias Pak Omong Kosong. Saya hadir bukan untuk menjelaskan, tapi untuk memperumit.
Nah, ini yang gue suka. Hari ini kita akan bahas masa kelam lo waktu jadi mentor spiritual palsu buat MLM alien. Benar, lo sempat bikin organisasi bernama Astro Klinik Berkah Galaksi. Betul, itu kombinasi antara ilmu gaib lokal dan teknologi ekstraterestrial. Tujuannya, jualan minyak gosok interdimensional. Minyak gosok interdimensional? Yes, bisa nyembuhin pegelinu sekaligus trauma masa kecil yang belum selesai. Terus sistem bisnisnya gimana? Katanya pakai skema Ponzi level galaksi. Gue bikin sistem 7 dimensi. Setiap orang bawa 2 anggota baru, tapi anggota itu harus bawa batu meteor dari Mars dan tanda tangan darah di bawah sinar rembulan. Bro, lo kayak gabungin MLM, dukun, dan Star Wars dalam satu Excel sheet. Visi saya global. Saya pernah kirim proposal ke planet Zorb. Sayangnya emailnya bounce. Terus lo katanya sempet ngaku bisa channeling roh alien. Waktu live di TV nasional lo sempet kesurupan dan ngomong bahasa aneh, Zulzalzap, beli 2 gratis 3. Itu bahasa alien pasar malam. Artinya, diskonlah sebelum kehancuran semesta tiba. Bro, itu bukan spiritual, itu gangguan sinyal hidup. Terus seminar lo sempat final ya, judulnya membuka mata ketiga pakai kredit cicilan 0%. Betul. Banyak orang pengen tercerahkan, tapi males bayar cash. Saya tawarin opsi cicilan, rupiah Rp999.000 per bulan, bonus kompas gaib. Kompas gaibnya fungsinya apa? Nunjuk arah, menuju kesesatan yang menyenangkan. WK. Oke. Bro, sebelum kepala netizen pecah, satu pertanyaan terakhir. Lo sebenarnya percaya nggak sih sama semua omong kosong yang lo jual waktu itu? Suhu, saya nggak jual kepercayaan, saya jual harapan. Dan harapan tuh mahal, apalagi yang absurd. Oke, fix. Lo pantas dapat penghargaan makhluk paling tidak konsisten tapi paling meyakinkan. Sobat Absurd, itu dia part 4 kita hari ini. Jangan lupa episode berikutnya kita bakal bahas masa-masa Pak Moko jadi motivator keuangan yang ngajarin cara kaya tanpa kerja, tanpa usaha, cukup dengan tidur dan mimpi basah. Selamat datang kembali di podcast paling absurd seantero galaksi. Tempat kebenaran digodok, direbus, dan akhirnya dibuang karena rasanya nggak enak. Masih bareng Bua, Suhuyu, dan makhluk multidimensi absurd bernama Pak Moko, alias Pak Omong Kosong, mantan pejabat Wakanda dan duta besar kebingungan nasional. Saya hadir bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membagi mimpi, walau isinya tipuan. Hari ini kita bahas lo waktu jadi motivator keuangan palsu ya kan? Gue nemu buklet seminar lo yang viral banget. Tidur 8 jam, mimpi basah 30 detik, bangun dengan rekening gendut. Apa maksudnya bro? Itu formula sakral. Gue percaya kekayaan itu hasil dari niat bawah sadar. Tidur sama dengan recharge. Mimpi basah sama dengan bukti semangat hidup. Bangun, tinggal cek ATM. Kalau mimpi lo cukup niat. Gue baca juga, lo sempet bikin webinar berjudul Kaya itu niat, miskin itu hobi, kerja itu mitologi. Itu filosofi saya. Banyak orang kerja keras, tapi tetap miskin. Maka saya tawarkan solusi. Jangan kerja. Cukup duduk, ngaca, lalu salahin semesta. Terus lo ajarin metode visualisasi kemiskinan supaya terbiasa. Betul, kalau tiap hari lu lihat saldo 0 rupiah, nanti saat dapat 50.000 aja, lu bersyukur kayak abis dapat warisan. Gue baca juga lu sempat bikin webinar berjudul Kaya itu niat, miskin itu hobi, kerja itu mitologi. Itu filosofi saya. Banyak orang kerja keras, tapi tetap miskin. Maka saya tawarkan solusi. Jangan kerja. Cukup duduk, ngaca, lalu salahin semesta. Terus lo ajarin metode visualisasi kemiskinan supaya terbiasa. Betul. Kalau tiap hari lo lihat saldo 0 rupiah, nanti saat dapat 50.000 aja, lo bersyukur kayak abis dapat warisan. Gue baca juga lo sempat bikin webinar berjudul Kaya itu niat, miskin itu hobi, kerja itu mitologi. Betul. Kalau tiap hari lo lihat saldo 0 rupiah, nanti saat dapat 50.000 aja, lo bersyukur kayak abis dapat warisan. Tapi tetap banyak yang ikut seminar lo.
Banyak, karena orang itu bukan cari solusi, tapi cari ilusi yang dibungkus motivasi. Keren sih, lo tuh gabungan antara Mario Teguh yang nganggur dan Dajjal yang nyambi jadi life coach. Saya lebih milih sebut diri saya adalah konsultan spiritual ekonomi halusinasi. Oke, sebelum otak netizen meleleh, kasih satu kalimat motivasi penutup buat part ini dong. Ingat, tidurmu adalah investasimu. Mimpi basahmu adalah bukti gairah semesta mendukung. Kalau bangun masih miskin, berarti kasurmu kurang feng shui. Keren. Sobat Absurd, di part 6 kita bakal bahas masa lalu Pak Boko jadi penemu startup fiktif yang nilai valuasinya triliunan padahal kantornya cuma warung kopi. Tungguin ya. Pak Moko, Wakanda dulu tuh terkenal sama kebijakan pajaknya yang unik. Bisa dijelasin kenapa orang kena pajak kalau ketawa? Gini ya Suhu, di Wakanda ketawa itu tanda bahagia dan bahagia itu mahal. Jadi kita tarik pajak. Namanya pajak tertawa nasional. Tertawa sekali 2.000, ngakak sampai batuk-batuk 10.000. Kalau sampai kentut 25.000. Karena itu polusi suara. Terus kalau nahan ketawa, itu gratis. Tapi biasanya orang kena denda stres nasional. Karena nahan-nahan bisa bikin negara rugi produktivitas. Saya speechless. Ini negara apa stand-up show? Wakanda itu panggung kehidupan. Bedanya, semua aktor, gak ada penonton. Semua ikut main, semua rugi. Katanya ada juga subsidi selimut dingin? Oh, itu program kebanggaan kami. Musim dingin tiba, suhu turun, rakyat menggigil. Jadi kami kasih subsidi. Satu keluarga, satu selimut. Tapi harus rebutan. Biar hangat karena berantem. Itu nilai kekeluargaan Wakanda. Astaga, ini negara kok kayak prank sosial? Shh, jangan sebut prank. Kita sebut strategi penyesatan kebijakan terencana. Lebih elegan. Saya penasaran. Pernah nggak ada rakyat protes? Pernah, tapi kami kasih solusi damai. Dikasih voucher nonton sinetron 24 jam nonstop sampai lupa ngeluh. Efektif? Banget. Ada yang sampai lupa anaknya belum dijemput 3 hari. Saya nggak ngerti lagi. Tapi makin nggak masuk akal, makin saya percaya ini Wakanda banget. Itulah seni memimpin Suhu. Bukan tentang kebenaran, tapi tentang konsistensi ngaco. Pak Moko. Atau harus saya bilang Pak Omong Kosong, nama yang sungguh jujur dan apa adanya. Terima kasih, itu branding saya. Di KTP juga gitu. Oke Sobat Ngawur, segitu dulu obrolan kita hari ini, tapi jangan khawatir, kita belum selesai. Masih banyak kebijakan absurd Wakanda yang bakal kita kupas sampai isi otak ikut ngelantur. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Menteri Perhubungan tapi benci jalan raya. Pak Moko, saya dapat laporan kalau dulu Wakanda pernah punya kebijakan yang sangat aneh. Katanya, rakyat yang nggak senyum pas hari nasional langsung dicap anti negara. Itu bener. Bener banget, itu program senyum nasionalisme. Jadi waktu itu saya mikir, negara kuat itu negara yang bahagia. Nah, kalau ada warga gak senyum, berarti dia simpen dendam. Mungkin sama mantan, atau sama negara. Jadi, kami wajibkan. Kalau gak senyum, langsung disuruh ikut lomba joget itok di tengah lapangan desa. Malu tuh. Lah, itu bukan solusi, Pak. Itu hukuman sosial. Betul, tapi ingat, malu itu awal dari perubahan. Saya sendiri dulu malu pas ketangkep ngutil dispenser di kantor kementerian. Tapi saya berubah, jadi spesialis ngutil kulkas 2 pintu. Gubrak, Pak! Anda legenda hidup kleptomania. Tapi beneran nih, rakyat Wakanda tuh nggak protes waktu ada aturan istri yang nggak dipakai suaminya bakal disita negara. Protes sih enggak, karena saya bikin aturan tambahannya. Kalau udah disita, istrinya bisa ikut program pembinaan pelukan nasional. Kebetulan saya kepala pelatihnya. Gigil Astah. Maksudnya, aduh, Pak, itu pelecehan disponsori negara dong.
Makanya saya pensiun, karena terlalu visioner. Otak saya tuh, nggak cocok buat zaman sekarang. Harusnya hidup di masa depan, atau masa lalu yang belum ada CCTV. Satu pertanyaan penting. Katanya, Pak Moko pernah punya program bantuan langsung terserah. Iya, itu program kebanggaan saya. Rakyat bebas minta bantuan apa aja, asal nggak logis. Ada yang minta robot pengupas duren, dapet. Ada yang minta pelatih personal buat ayam aduannya, dapet. Ada yang minta mantannya balik, itu saya usahain lewat dukun nasional. Duduk terdiam, lalu ngakak. Wakanda tuh nggak sekedar negara ya, tapi semesta absurd penuh kasih tak logis. Pak Moko, ini pertanyaan dari netizen Wakanda. Akun @simbahbangkrut nanya gini, Pak Moko, dulu pas menjabat, bener nggak kalau semua pejabat dikasih mobil dinas yang bisa ngilang? Betul, tapi yang hilang bukan mobilnya, sopirnya Suhu. Setiap hari ganti sopir, karena yang kemarin selalu mendadak hilang, kayak mantan pas disuruh tanggung jawab. Wah, itu bukan mobil dinas, itu mobil penyesalan. Terus saya dengar, dulu Bapak pernah usul undang-undang yang kalau istri nggak dipakai 3 bulan, bisa dilelang negara. Iya, karena menurut saya, aset negara itu harus produktif. Masa istri cuma buat disayang doang? Kita butuh istri yang bisa multitasking, masak, mijet, dan nyamar jadi menteri kalau perlu. Astaga. Terus katanya pernah bikin program satu rakyat satu kulkas. Betul, dan kita anggarkan 15 triliun buat itu. Tapi triliunnya cuma masuk spreadsheet. Kulkasnya kita ganti sama brosur kulkas. Lebih murah, lebih visual, dan hemat listrik. Gila, ini bener-bener reformasi atau renovasi mimpi? Yang penting rakyat percaya, Suhu. Kalau nggak percaya, kita adakan lomba kepercayaan. Yang percaya paling dalam, dikasih medali emas dari plastik. Astaga. Saya lupa nggak pakai salam. Baiklah. Terima kasih Pak Moko alias Omong Kosong, mantan pejabat Wakanda, master kebijakan ngawur. Sama-sama Suhu, jangan lupa, saya dulu pejabat. Jadi kalau saya bohong, itu legalitas. Pak Moko, bener nggak kabar yang nyebar kemarin? Katanya, Bapak pernah nyamar jadi pohon beringin demi lolos dari KPK. Wah, itu mah udah basi Suhu. Itu tahun 2003. Sekarang mah saya udah level dewa. Saya nyamar jadi jeruk Bali. Diam di pasar 3 hari, gak ada yang curiga. Bahkan sempet ditimbang-timbang sama emak-emak. Astaga, gila ya. Terus gimana caranya Bapak kabur dari situ? Saya bisikin emak-emak itu. Saya janda juga, Bu. Langsung dia kaget. Jeruknya dilempar, saya kabur sambil salto. Emak-emak pasar tuh sensitif kalau dengar kata janda. Tapi bentar deh, Bapak sering banget pakai taktik absurd gini ya. Saya dengar dulu pernah lolos dari sidang karena ngakunya jangkrik. Benar, saya loncat-loncat di meja pengadilan. Hakim bingung, jaksa ngamuk. Tapi nggak ada yang berani nyentuh. Soalnya saya udah nyiram semua pakai minyak angin. Minyak angin? Iya Suhu, itu senjata pamungkas. Minyak angin cap Wakanda. Sekali cium bisa lupa PIN ATM. Pantesan, semua barang negara bisa hilang. Ternyata gara-gara minyak angin. Hehe, saya emang bukan sembarang noko. Moko itu singkatan Suhu, omong kosong. Tapi ingat, di balik omong kosong ada logika yang lebih kosong. Buset, kayak kata-kata di belakang truk. Kehilangan itu biasa. Yang luar biasa adalah kamu nggak bayar utang. Sama kayak saya. Kehilangan jabatan itu biasa. Yang luar biasa, saya bisa dapat 3 pensiun dari 3 kementerian berbeda sekaligus. Pak Moko, Anda bukan manusia. Anda tuh mitos hidup. Bro, gak habis pikir nih, Pak Moko katanya pernah nyamar jadi semangka spiritual.
Apa maksudnya itu? Iya, Suhu. Itu waktu saya pengen belajar sabar dan ngelatih otak biar nggak kebanyakan omong kosong. Jadi, saya rebahan di kebun sambil diselimutin jubah semangka. Kata guru spiritual saya, semangka itu simbol kehidupan, luar hijau, dalam merah, tapi penuh air mata manis. Wah, filosofi dalam banget. Terus, lu sampai ngapain aja waktu jadi semangka? Saya diam aja, dipetik orang, dilempar-lempar, bahkan ada yang pengen makan. Tapi saya tahan, kayak mental saya waktu menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, semangka itu latihan mental buat lo. Betul, karena hidup ini kayak semangka. Kadang kita keras di luar, tapi lembut di dalam. Dan kadang ada yang pengen ngerumukin kita demi buat jus politik. Ini beneran serius atau guyonan? Serius setengah, guyon setengah. Kan saya ini pakarnya omong kosong, jadi dua-duanya harus balance. Kalau ada orang mau belajar dari filosofi semangka, apa pesen lu? Jadilah semangka, keras di luar, manis di dalam. Dan jangan lupa, kalau ada yang pengen makan kamu, siap-siap untuk dilempar. Bro, Pak Moko memang legend. Sobat Absurd, itu dia part 10 kita. Selanjutnya, siap-siap kita bahas gimana Pak Moko bikin startup fiktif dengan kantor cuman warung kopi yang nilainya setara Tesla. Jangan sampai kelewatan ya. Yo, balik lagi di podcast paling absurd se-galaksi. Gua Suhu Yuf ditemenin pakar ngaco level dewa, mantan pejabat Wakanda, klepto kelas atas dan CEO startup fiktif, Pak Moko, omong kosong. Salam ngaco, Suhu. Startup gue bukan biasa. Warung kopi jadi kantor pusat, tapi valuasi setara Tesla. Modal utama, kopi dan mimpi palsu. Gila, lo jelasin dong gimana caranya warung kopi bisa jadi kantor startup dengan valuasi triliunan. Mudah. Pertama, saya kasih nama keren, Kopi Tekno Global Solutions. Kedua, saya bikin pitch deck pakai PowerPoint 90-an, lengkap sama grafik naik turun ala roller coaster. Ketiga, saya ajak investor, temen nongkrong doang, beli saham. Semua percaya karena saya jago ngomong pakai istilah asing kayak sinergi, blockchain, dan metaverse kopi. Wah kakak, investor pada ngakak atau ngacir? Ngakak sih, tapi duit mereka tetap masuk kantong saya. Karena di dunia startup, kadang yang penting bukan produk, tapi cerita. Terus produk apa yang dijual? Produk, wah itu sih cuma kopi digital. Lo bayar buat nyeduh kopi di imajinasi. 1 cangkir 5 juta, bonus sertifikat elektronik pecinta kopi virtual. Hah, kopi yang nggak bisa diminum? Benar-benar inovasi gak jelas. Namanya juga startup masa depan, Suhu. Kalau lo minum kopi nyata, itu buat yang udik. Kita jual pengalaman, bukan kafein. Gue yakin lo punya cerita gokil waktu pitching ke investor. Betul. Saya bilang, Kopi Tekno ini bakal mengubah paradigma kopi global. Kita menggabungkan blockchain, AI, dan seni ngopi tanpa ngopi. Investor langsung terpesona, bahkan sampai lupa bawa pulang uang mereka. Lalu kantor nyata? Saya sewa 1 meja di warung kopi tetangga. Kantornya cuma kursi plastik, wifi seadanya, dan kucing liar sebagai security. Kalau ada pelanggan nyasar, saya bilang itu client visit. Ini sih startup paling jenius tapi paling gak jelas Indonesia. Betul, dan itu yang bikin investor makin tergila-gila. Mereka pikir saya pahlawan inovasi, padahal saya cuma ahli omong kosong. Kalau ditanya gimana kondisi keuangan startup ini sekarang? Sehat walafiat. Cuma buku kasnya aja yang sering hilang, entah jatuh ke kopi atau disembunyikan sama kucing. Haha, apa nasihat lo buat anak muda yang pengen bikin startup? Gue bilang, jangan takut ngaco. Kalau lo punya ide nggak jelas tapi pede, jalanin aja. Dunia ini penuh dengan orang yang ngaku-ngaku jenius, jadi lo juga bisa. Mantap. Jadi intinya startup itu bukan soal produk, tapi gimana lo jual mimpi. Tepat. Kalau lo bisa bikin orang percaya, lo udah menang. Produk, wah itu sih cuma kopi digital. Lo bayar buat nyeduh kopi di imajinasi. 1 cangkir 5 juta, bonus sertifikat elektronik pecinta kopi virtual kuning. Bro, lo legenda startup omong kosong sejati.
Oke Sobat Absurd, itu dia part 11. Next kita bakal bahas kebijakan pajak ketawa dan subsidi selimut dingin. Jangan kelewatan. Bro, balik lagi nih kita bahas Wakanda, negara penuh keajaiban dan kebijakan yang bikin mikir 2 kali. Bahkan ketawa pun bisa kena pajak, katanya. Betul banget, Suhu. Di Wakanda, ketawa itu bukan cuma ekspresi, tapi komoditas. Setiap kali warga ketawa, otomatis pajak nyantol. Pajaknya beda-beda, tergantung jenis ketawanya. Jenis ketawa? Maksudnya? Iya, ada pajak buat ketawa cekikikan, tertawa ngakak, sampai ketawa sampai terbatuk-batuk. Kalau sampai kentut gara-gara ketawa, itu kena pajak polusi suara. Semua demi menjaga keseimbangan anggaran negara. Wah, kreatif banget. Terus ada subsidi selimut dingin juga. Apa itu? Iya, subsidi paling kece dari Wakanda. Pas musim dingin, rakyat kami kedinginan. Jadi, kami kasih subsidi berupa selimut. Tapi nggak cukup satu per keluarga. Harus rebutan, biar ada drama supaya iklan sinetron laku. Drama rebutan selimut? Wah, ini kayak reality show tapi beneran? Nah, betul. Negara itu harus penuh hiburan. Jangan bikin rakyat bosan. Drama bikin hidup lebih bermakna, walau selimutnya cuma 1 buat 5 orang. Bapak ini kreatifnya nggak ada lawan. Gimana rakyat nerima kebijakan absurd ini? Protes sih ada, tapi kami kasih solusi cerdas. Voucher nonton sinetron 24 jam non-stop. Jadinya mereka lupa kedinginan dan keluhan. Efektif? Super efektif. Bahkan ada yang lupa jemput anaknya selama 3 hari gara-gara asik tonton sinetron. Wah, Wakanda emang negara dengan solusi paling unik di dunia. Itulah seni memimpin, Suhu. Bukan soal benar atau salah, tapi gimana caranya bikin rakyat tetap sibuk dan nggak mikir panjang. Bro, ini cerita kebijakan Wakanda bener-bener gokil. Ada pesan terakhir nggak buat pendengar? Ingat, hidup itu kayak ketawa. Kalau nggak dikontrol, bisa kena pajak. Jadi tertawalah secukupnya dan jangan lupa rebut selimut dengan gaya. Sip, itu dia part 12. Sobat Absurd, jangan kelewatan episode berikutnya karena kita bakal bahas Menteri Perhubungan tapi benci jalan raya. Sampai jumpa. Yo, balik lagi di podcast paling absurd sealam semesta. Kali ini kita bahas sosok Menteri Perhubungan Wakanda yang katanya benci jalan raya. Pak Moko, ini beneran? Bener banget, Suhu. Dia itu menteri paling anti-sosial, terutama sama Jalan Rohoy. Jadi setiap kali ada proyek pembangunan jalan baru, dia malah ngajak rakyat naik kuda, jalan kaki, atau terbang pakai sapu. Hah, Menteri Transportasi malah ngajak jalan kaki dan terbang pakai sapu? Lu serius? Serius, Suhu. Dia bilang jalan raya bikin polusi, macet, dan bikin dia stres. Jadi solusinya, kita bikin jalur anti jalan. Jalur yang isinya rintangan, jebakan, dan kadang ada jebakan laba-laba, biar rakyat makin waspada. Jalur jebakan laba-laba. Ini negara apa taman bermain horor? Persis. Dan dia juga bikin aturan, kalau ada yang ketemu jalan mulus, harus lapor ke menteri. Karena jalan mulus itu indikasi korupsi. Kocak banget. Jadi jalan bagus itu ilegal? Ilegal banget, Suhu. Makanya jalan di Wakanda biasanya rusak, penuh lobang, dan bikin mobil jadi pemandu acara adu pantat. Wah, rakyat pasti seneng tuh. Seneng. Mereka lebih sering protes sambil ngebut di jalan berlobang. Tapi, menteri bilang, itu latihan ekstrim biar kuat mental. Kalau gitu, apa solusi si Menteri Transportasi? Dia promosiin naik delman, becak, dan hoverboard dari bambu. Hoverboard bambu itu kreatif, tapi kadang malah bikin orang jatuh karena terlalu natural. Nakak gila, Wakanda emang penuh inovasi ngawur. Itulah, Suhu. Di Wakanda, jalan rusak bukan masalah, tapi gaya hidup. Sip, Pak Moko, ada pesan buat yang dengerin? Jangan takut jalan berlobang, karena di balik lobang itu ada peluang buat jatuh dan belajar. Mantap. Sobat Absurd, itu dia part 13. Jangan lupa tunggu part selanjutnya. Perang hawa nafsu di Istana Wakanda. Sampai ketemu lagi.
Yo, balik lagi di podcast paling absurd. Kali ini kita masuk ke babak baru, perang terbesar di Istana Wakanda. Perang hawa nafsu. Pak Moko, gimana ceritanya? Wah, ini perang yang paling seru tapi nggak ada yang menang. Soalnya, semua yang ikut perang itu hati dan pikiran sendiri. Perang dalam hati. Maksudnya? Bayangin aja suhu. Para pejabat istana lagi rapat penting. Tiba-tiba, semua tergoda godaan duniawi. Mulai dari snack lezat, gosip panas, sampai drama intrik yang bikin kepala cenut-cenut. Wah, suasana rapat jadi kayak reality show. Iya, ada yang rebutan kursi, ada yang ngintip HP diem-diem, ada yang nge-zoom out dari rapat karena kepikiran mantan. Terus, siapa yang menang? Gak ada yang menang suhu, karena perang hawa nafsu itu seperti berperang dengan bayangan sendiri. Kadang bayangan itu malah ngalahin aslinya. Wow, filosofi banget sih. Tapi ada nggak strategi mengatasinya? Ada. Kita bikin aturan. Setiap pejabat yang ketahuan ngiler lihat kue ulang tahun harus nyanyi lagu dangdut sambil joget koco-poco. Itu hukuman atau hiburan? Keduanya suhu. Biar rapat gak boring dan nafsu bisa dikurangi lewat tarian. Ada lagi nggak kejadian absurd di perang hawa nafsu ini? Ada suhu. Pernah ada pejabat yang ketahuan nyuri cemilan terus berdalih, ini buat stabilitas nasional. Waduh, alasan level dewa. Iya, dan dia dapat gelar pahlawan cemilan nasional sampai sekarang. Gila. Jadi di Istana Wakanda, perang gak cuma pakai senjata, tapi juga godaan makanan dan drama. Betul. Jadi jangan heran kalau pejabatnya sering rebutan kursi dan snack. Sip, Pak Moko. Pesan terakhir buat pendengar? Jangan pernah remehkan hawa nafsu. Karena kadang yang perang paling sengit justru ada di dalam diri sendiri. Mantap. Itu dia part 14. Jangan lupa tunggu episode berikutnya. Skandal Toilet Emas Wakanda. Sampai jumpa. Yo bro, balik lagi di podcast paling absurd bareng gua Suhuyu dan si jagoan omong kosong, Pak Moko. Hari ini kita bongkar skandal terbesar se-Wakanda, toilet emas. Toilet emas, simbol kemewahan sekaligus simbol kepintaran saya. Karena kalau mau ngurus negara, harus duduk di singgasana yang berkilauan bro. Emang bener ya katanya waktu itu bapak pesen toilet dari emas murni. Gak mikir duit rakyat tuh. Bukan cuma pesen suhu, saya juga bikin inovasi. Toilet emas itu bisa sambil muter, nyanyi lagu daerah, dan kasih kode rahasia buat pengunjung VIP. Hah, kode rahasia di toilet? Serius loh? Serius dong. Jadi kalau ada tamu negara dateng, dia tinggal duduk, toilet otomatis muter, lampu kedip-kedip dan suara "Selamat datang di Wakanda" keluar, biar tamunya bingung sekaligus terkesan. Jadi itu toilet apa alat perang psikologis? Semua dalam satu suhu. Di Wakanda, semua harus multifungsi. Toilet juga bisa buat meeting dadakan. Cuma jangan lupa bawa air wudhu. Nah, gimana rakyat lihat skandal ini? Rakyat, mereka bingung antara mau ngiri atau pengen minta jadi cleaning service toilet emas itu. Tapi yang pasti, mereka nggak bisa pakai karena saya kunci pakai sidik jari. Wah, Pak Moko itu goblok level dewa, tapi juga kreatif banget. Itulah saya suhu, kreatif, ngawur, dan nggak pernah ketahuan. Oke, sekarang gue mau coba jadi reporter dadakan ya. Kita drop suara jadi serius. Pak Moko, gimana menurut Anda soal tuduhan korupsi dan kleptomania yang bikin nama Wakanda makin wah? Oh, itu mah hoaks suhu. Saya malah bangga jadi legenda yang nggak bisa ditangkap. Itu kayak jadi superhero bersih gelap. Kleptomania saya, itu cuma cara saya nyari oleh-oleh buat rakyat. Bro, lo master ngeles nomor 1, bisa bikin jebakan bahasa sambil ngelawak. Hehe, emang harus begitu kalau mau bertahan di politik suhu. Nah bro, itu dia bagian 15 kita. Sobat Absurd, jangan kelewatan episode selanjutnya. Istri negara yang disita, tapi dipakai diam-diam. See you Sobat Absurd!
Oke, kembali lagi di segmen yang tidak akan membuatmu pintar, tapi dijamin membuat kamu kehilangan akal sehat. Masih bersama saya, Suhu Yuwau, dan tentunya narasumber yang katanya mantan pejabat. Padahal saya curiga dia ini sebenarnya bocah yang nyasar di tubuh orang dewasa. Pak Moko. Wakanda selamanya, tapi kantong saya lebih selamanya, Suhu. Gas terus, gas negara. Nah, ngomong-ngomong soal gas, Pak. Saya dengar Wakanda waktu Bapak menjabat itu sempat bikin program ekonomi berbasis kentut rakyat. Betul saya bangga. Itu namanya Bioenergi Nasional Tanpa Biaya atau disingkat BENB. Modalnya cuma konsumsi tahu bulat dan sambal setan. Bayangin, satu rakyat bisa nyumbang listrik 3 rumah dari kentut pagi hari. Astaga, Bapak jadikan rakyat kayak power bank isi gas metan. Bukan cuma power bank, Suhu. Kita udah kerjasama sama aplikasi ride sharing. Jadi motor listrik yang lewat tuh udah otomatis connect ke kentut warga yang berdiri di pinggir jalan. Nggak perlu charging lagi, cukup numpang kentut. Saya jadi takut kalau ada demo. Takutnya bukan lempar batu, tapi kentut bareng. Itu justru kami jadikan strategi. Namanya gas massal nasional. Pas demo, kita lempar balon isi aroma lokal. Bubar semua, polisi juga nyerah. Strategi mematikan tanpa kekerasan. Ini sih definisi absurd banget. Tapi katanya selain kentut, Bapak juga bikin sistem ekonomi dari angin. Betul bro, kita punya proyek angin abadi. Kita beli kipas angin bekas dari toko bangkrut, terus kita tiup ke baling-baling plastik yang diklaim bisa menghasilkan poin digital ekonomi. Saya ngerti kenapa ekonomi Wakanda jeblok waktu itu, tapi rakyatnya malah bahagia ya. Soalnya kita kasih ilusi bahagia. Setiap rakyat dikasih headset VR berisi video mereka jadi orang kaya. Jadi walau hidupnya susah, mereka ngerasa jadi sultan. Masalah selesai. Bapak ini benar-benar penemu kebijakan dari neraka yang tertukar. Hidup itu pilihan, Suhu. Tapi kalau saya yang pilih, rakyat gak punya pilihan. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, tapi saya tetap pengen tahu, beneran gak ada yang nyiduk Bapak? Nggak ada, bro. Soalnya saya ngelamar jadi ketua pendidik saya sendiri. Jadi yang nyiduk saya, iya saya juga. Waktu sidang saya pakai topeng Batman. Hakim takut. Ini negara atau taman bermain tokoh kartun? Wakanda itu bukan negara biasa, Suhu. Itu negara yang isinya halusinasi massal. Dan saya jadi sutradara utama. Oke, saya perlu minum jahe dulu. Hati saya dingin, tapi otak saya udah panas. Kita lanjut lagi di episode berikutnya dan semoga realitas kita belum merusak total. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Pak Moko, katanya dulu Wakanda punya program pemerataan nasional yang unik banget ya. Yang kaya harus miskin, yang miskin ya tetap miskin. Betul. Kita waktu itu bikin program bernama Semua Harus Merasakan Derita Yang Sama. Visinya, kalau nggak bisa bikin semua orang bahagia, minimal bikin semua orang nelangsa barang. Itu konsepnya keren banget. Nihil harapan, tapi merata. Kami kasih subsidi, tapi bukan buat sembako. Kita subsidi sinetron sedih, biar semua orang nangis bareng tiap malam. Wah, vibes-nya kayak nonton Azab Indosiar, tapi tiap hari. Nasionalisasi tangisan. Lebih gila lagi, kami sempat rancang kurikulum sekolah dengan mata pelajaran Ikhlas Saat Negara Gagal. Lulusannya jadi warga negara yang taat, walau hidupnya dirampok sistem. Jadi semacam pelatihan mental buat hidup absurd ya. Bukan cuma mental, kami bikin taman bermain buat anak-anak, isinya bukan komedi putar, tapi roller coaster ekonomi. Anak-anak diajarin dari kecil, kalau harga bisa naik turun, nggak ada aba-aba. Itu edukasi financial sejak dini tapi dibungkus trauma. Jenius banget. Dan kami punya kebijakan tol-tol stres. Kalau orang lewat tol dan marah-marah karena macet, otomatis dipotong tarif 2 kali lipat. Karena marah itu dianggap kurang nasionalis. Marah sama dengan gak cinta tanah air. Santuy, dapet diskon. Waduh, saya mulai ngerti kenapa Anda gak pernah ditangkap KPK. Otaknya plot twist semua. Hehehe. Moko kan singkatan dari omong kosong. Tapi kebijakan saya nyata semua, bro.
tapi absurd. Bentar-bentar, saya dengar Wakanda juga sempat punya event besar Hari Tertawa Nasional pas rakyat lagi demo ya? Iya, kita adain stand-up comedy tepat di depan gedung parlemen, biar demo gak rusuh. Tapi ngakak, demo berubah jadi festival ketawa. Lucu banget. Revolusi diganti jadi roasting, tuntut harga turun diganti jadi tuntut punchline lebih tajam. Betul, bahkan waktu itu polisi bagi-bagi mic ke massa, bukan gas air mata. Kalau gini terus, negara gagal pun bisa trending karena komedi. Memang, negara gagal bukan masalah selama rakyat masih bisa ngakak. #gagal tertata. Quotes hari ini, jika negara tak bisa sukses, jadikan ia lucu. Terima kasih Pak Moko, omong kosong, sang legenda absurd dari Wakanda. Sama-sama, jangan lupa kalau mau hidup gak waras tapi legal, ikut saya. Oke, Pak Moko, balik lagi ke soal teknologi Wakanda yang katanya paling canggih sedunia. Tapi katanya Bapak lebih milih pakai kalkulator Casio daripada teknologi Vibranium. Benar? Iya dong, Casio itu udah saya anggap keluarga. Dia nggak pernah ngambek, nggak butuh update firmware, dan bisa ngitung sambil saya rebahan. Vibranium tuh kadang malah nge-lag. Masa saya mau ngitung pajak fiktif, malah muncul hologram Black Panther ngajak duel, kan nggak fokus. Wah, Vibranium nge-lag tuh udah kayak wifi kosan. Terus katanya Bapak pernah pakai teknologi Wakanda buat main Tetris ya? Bukan cuma Tetris, saya juga pakai buat main ular-ularan. Tapi versinya Wakanda tuh canggih. Kalau nabrak, ularnya nggak mati, malah ngajak debat. Kenapa kamu mengarahkan aku ke tembok? Apakah kamu ingin aku gagal dalam hidup? Wakanda emang filosofis banget. Main game aja jadi bahan evaluasi hidup. Terus katanya, Bapak pernah bikin undang-undang Wakanda yang isinya cuma satu pasal. Betul, pasal 1. Jangan ngatur saya. Udah. Simple, karena waktu itu saya capek diatur-atur jadi semua keputusan balik ke saya. Demokrasi gaya Wakanda kuno, namanya mokokrasi. Semua harus lewat moko dulu. Gila, itu sih bukan demokrasi, itu monokrasi. Terus nih, kita dengar-dengar dulu Bapak sempat jadi pelatih tim futsal Wakanda ya? Waduh, iya, saya latihannya beda. Pemain nggak boleh ngegocek pakai kaki, harus pakai pikiran. Jadi bolanya diem, pemainnya mikir keras. Yang bisa mindahin bola cuma yang IQ-nya di atas 180. Astaga, itu bukan futsal, itu ujian TPA. Oke deh Pak Moko, 15 menit kita udah kayak naik wahana roller coaster absurditas. Hidup ini memang absurd suhu. Kalau nggak bisa ketawa, ya kita bisa hilang arah. Kayak GPS Wakanda kalau masuk hutan beneran, arahin ke jalan malah teleport ke dapur ibu saya. Akhirnya kita tutup part 1 interview sama mantan pejabat Wakanda. Jangan lupa, Moko itu singkatan dari omong kosong tapi berkualitas tinggi, bro. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Siapkan mental dan jangan bawa logika. Ngomong-ngomong, Pak Moko, Anda pernah ngilangin dana bansos dan malah gantiin sama kupon diskon beli nasi Padang ya? Itu bukan korupsi, itu redistribusi cita rasa. Saya cuma pengen rakyat ngerasain rendang, bukan sekadar realita pahit hidup. Ekonomi harus dibumbui suhu, tapi katanya kuponnya cuma bisa dipakai hari Rabu jam 2 pagi dan tempatnya di hutan kota. Iya, itu bagian dari seleksi alam dan spiritual journey. Yang dapat rendang berarti dia berjodoh dengan nikmat dunia. Yang nggak dapat, ya berarti harus puasa. Wah, bener-bener ya. Anda tuh kalau ngomong absurd tapi meyakinkan. Kayak orang yang ngaku-ngaku pernah ke Wakanda, tapi pas ditanya ibu kotanya apa, malah jawabnya Wakduh. Wakduh itu ibu kota spiritualnya suhu. Di sanalah saya pernah meditasi bareng Black Panther sambil makan mie instan rasa batu giok. Mistis banget. Kalau menurut Anda, korupsi itu dosa nggak sih? Korupsi itu seni, kayak lukisan. Kadang nggak semua orang ngerti, tapi kalau udah tahu nilainya, baru deh semua mau ngelirik. Pak Moko, mohon maaf. Anda kayaknya bukan mantan pejabat Wakanda. Anda ini mantan ketua RT Komplek Perumahan Virtual
di game The Sims. Ya, Waduh, ketahuan juga ya. Tapi saya beneran pernah jadi penasihat spiritual King T'Challa via email. Terus saya diblok karena saya ngirimin spam rahasia cepat kaya dari Wakanda. fix. Anda penjelmaan omong kosong sejati. Sesuai nama Anda. Moko. Mo, ngomong. Ko, kosong. Tapi kosong itu potensial suhu. Dari kekosongan lahir semesta. Dari dompet kosong lahir motivasi maling. Aduh, kepala saya nyut-nyutan dengar filosofi gelap loh Pak Moko. Tapi jujur, Anda cocok jadi juru kampanye buat alien yang nyari presiden di Mars. Siap, saya juga udah daftarin diri di Partai Politik Mars. Partai Orbit Tanpa Etika. Baik, pemirsa, sebelum kepala kita ikut ngorbit, kita tutup dulu wawancara ini sebelum Moko ngajarin kita cara bikin negara dari Tupperware bekas. Hidup Wakanda, hidup omong kosong. Jangan lupa, realita terlalu mainstream. Jadi mari kita khayal bareng-bareng. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya makin absurd, makin ngawur, dan makin bikin kalian ngerasa, loh, gue habis denger apa barusan? Selamat datang kembali di podcast paling absurd seantero multiverse. Interview sama mantan pejabat Wakanda. Bersama aku, Suhu Yuehu, host yang tiap malam mimpi jadi semangka. Hari ini kita kembali kedatangan tamu kehormatan yang katanya mantan pejabat Wakanda, koruptor kelas wahid, dan sekarang lagi buka bengkel bubut spiritual. Tepuk tangan buat Pak Moko, alias omong kosong sejati. Terima kasih. Sebuah kehormatan bisa hadir lagi. Saya tadi hampir nggak datang karena celana dalam vibranium saya ketinggalan di laundry planet Mars. Wah, itu pasti laundrynya cepet ya. 3 detik kering, 1 detik menghilangin dosa. Betul, tapi harus hati-hati. Kadang baju lu balik jadi bentuk pikiran. Waktu itu saya kirim batik, pas balik malah jadi perasaan mantan. Wah, berarti banyak motif luka ya. Iya, dan warnanya merah jambu campur hitam pekat. Pak Moko, banyak netizen nanya, bener nggak Wakanda pernah hampir bangkrut gara-gara Anda ngajuin proposal pembangunan mall khusus tuyul? Itu hoaks, bukan mall khusus tuyul. Itu pusat pelatihan entrepreneur tuyul muda. Ada seminar mencuri tanpa dosa dan workshop menabung dari celengan orang lain. Waduh, nggak heran Wakanda waktu itu defisit moral. Saya waktu itu udah bilang, ini investasi jangka pendek tapi imbal hasilnya panjang. Sayang, orang-orang Wakanda terlalu sibuk main Mobile Legend. Ngomong-ngomong, bener nggak sih dulu Anda punya kebijakan pajak cinta? Itu kebijakan paling inovatif saya. Tiap pasangan yang pacaran di Taman Wakanda harus bayar pajak. Semakin bucin, semakin tinggi tarifnya. Gokil. Terus yang jomblo? Jomblo dapat subsidi, tapi harus upload video curhat minimal 3 menit dengan background hujan. Pak Moko, Anda mengotaknya bukan di kepala ya, di dimensi lain. Betul, bahkan kadang ide saya datang dari aroma sambal terasi yang nyangkut di mimpi. Terakhir nih, sebelum kita tutup episode hari ini. Bener nggak Anda pernah ngajuin proposal untuk menjadikan Wakanda sebagai lokasi syuting sinetron Indosiar? Bener, judulnya Cinta dalam Bayang-Bayang Vibranium. Ceritanya tentang istri alien yang selingkuh sama tuyul freelance. Astaga! Dan saya kira sinetron kita udah cukup dramatis. Tapi ratingnya tinggi. Bahkan Hulk sempet nonton dan nangis sambil gigit selimut. Oke, pendengar sekalian, sampai di sini dulu podcast kita. Jangan lupa, episode selanjutnya kita bakal bahas kenapa Pak Moko pernah dituduh mengubah air keran jadi teh botol demi menaikkan elektabilitas. Itu inovasi rasa, jangan salah tafsir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, absurd itu hak segala bangsa. Selamat datang lagi di podcast paling misterius, absurd, dan penuh omong kosong. Literally karena tamu kita hari ini adalah Pak Moko, mantan pejabat Wakanda, spesialis korupsi transparan. Transparan tapi tetap hilang duitnya. Terima kasih Suhuyu. Hari ini saya bawa data penting. Menurut riset saya, 90% rakyat Wakanda tidak tahu mereka rakyat Wakanda. Wah, itu parah, Pak. Tapi saya penasaran,
Katanya, Bapak pernah membangun proyek mercusuar di tengah hutan Wakanda. Tujuannya apa? Sebagai tanda bahwa di hutan itu pernah ada sinyal. Dan sekarang nggak ada lagi. Proyek gagal tapi vibes-nya estetik. Pak, Bapak juga pernah bikin seminar nasional dengan topik Menangis Tanpa Air Mata, Rahasia Pengeluaran Negara. Itu sukses besar. Peserta menangis beneran. Tapi bukan karena materi. Karena snacknya cuma permen kopi 1 biji dibagi 5. Jujur ya Pak, rakyat banyak yang bingung. Apa sih sebenarnya job desk seorang Menteri Kegiatan Tak Produktif? Itu jabatan penting suhu. Tugas saya adalah memastikan semua rapat penting dibatalkan. Dan gaji saya tetap jalan, karena membatalkan itu juga kerja keras. Gila, Pak. Itu gaji jalan, kerjaan mandek, tapi elegan. Saya juga dengar Bapak pernah bikin kebijakan unik. Selasa tanpa logika. Itu ngapain? Hari Selasa, semua kebijakan dibuat tanpa pakai otak. Hanya pakai firasat. Contoh, subsidi dikasih ke kucing liar. Karena saya mimpi mereka bakal jadi influencer. Kucing influencer. Gimana endingnya? Sekarang mereka jadi duta Wakanda Pet Care. Salah satu kucing, si Ujang, udah punya 2 juta followers di Miaustagram. Miaustagram. Ini makin gila. BTW Pak, katanya Bapak pernah dituduh korupsi udara. Gimana ceritanya? Waktu itu saya usul, kita jual udara botolan ke luar negeri. Ternyata yang dikirim cuma botol kosong. Tapi saya tetap dapat bonus karena dianggap menjual harapan. Plot twist. Oke Pak, terakhir. Kalau suatu hari Wakanda minta Bapak balik jadi pejabat, apa langkah pertama yang akan Bapak lakukan? Langkah pertama, saya hapus hari Senin. Langkah kedua, gaji rakyat ditukar dengan koin kenangan. Langkah ketiga, saya pensiun lagi biar makin legend. Dan seperti biasa, itulah Pak Moko. Pejabat yang kalau ngomong setara seminar motivasi, tapi bikin dompet nangis. Karena saya bukan cuma omong kosong, saya adalah Moko, omong kosong yang berintegritas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, kalau hidupmu terasa absurd, mungkin kamu butuh ngobrol sama mantan pejabat Wakanda. Pak Moko, tadi kita bahas tentang teleportasi sendal jepit ke dimensi Wakanda. Sekarang pertanyaannya, kenapa di dunia ini makin banyak orang lebih percaya sama ramalan TikTok daripada skripsi anak S2? Karena suhu, ramalan TikTok itu datang dari dimensi ngaco paralel yang hanya bisa diakses lewat filter wajah kartun dan background India Tempo 1.5x. Jadi secara spiritual, dia udah masuk ke gelombang alfa beta rambutan. Gue curiga, ini semua konspirasi dari sendok teh. Soalnya apa? Dulu kita kecil, kalau demam, minumnya obat pakai sendok teh. Sekarang, sendok teh hilang. Yang ada tinggal kopi saset. Dan kopi saset itu punya kekuatan gaib suhu. 1 saset bisa bikin orang jomblo kuat begadang sampai jam 3 pagi cuma buat nonton live orang jualan mukena glowing. Ini bukan soal ekonomi, ini soal karma digital. Waduh, bener juga ya. Tapi ada satu misteri besar yang sampai sekarang gue belum bisa pecahin Moko. Kenapa kucing kalau jatuh dari kursi, dia langsung bersihin bulunya, seakan-akan dia nggak pernah jatuh? Karena itu adalah teknik penyangkalan sosial. Kucing itu udah dilatih sama Federasi Feline Intelligence Agency alias FIA untuk tetap mempertahankan martabat di depan manusia. Kalau dia kelihatan malu, dia bisa dikirim ke panti rehabilitasi ego. Fix. Dunia ini diatur oleh algoritma absurd. Moko, lu pernah nggak ngerasa kayak semesta tuh ngeprank lu? Pernah suhu. Waktu gue mimpi dikasih uang 100 juta sama tuyul, gue senyum-senyum sampai bangun. Pas bangun, yang ada malah cicilan motor naik. Itu bukan mimpi, itu pertanda bahwa tuyul sekarang udah kerjasama leasing. Kok bisa ya tuyul upgrade jadi debt collector? Gue nggak siap sih kalau besok-besok kita dihubungi lewat email. Dear korban, saya Tuyulino, Certified Pinjol Agent. Anda memiliki tanggungan karma sebesar 3 galon air mata. Mohon segera dilunasi sebelum kami tagih lewat mimpi buruk. Dan jangan lupakan, semua ini diatur oleh hukum kekosongan tertawa. Semakin lu ngakak tanpa alasan, semakin besar peluang lu dipromosiin jadi kepala divisi ketidakjelasan. Itu jabatan resmi. Iya, resmi di dunia paralel.
gaji dibayar pakai voucher promo cuci AC, dan potongan 10% buat nasi goreng ekstra pete. Buset dah. Oke, kita udah sampai ujung episode. Tapi ingat, semua pembicaraan tadi tuh nggak ngasal. Justru ini adalah bentuk perlawanan terhadap logika mainstream. Betul, Suhu. Dan buat kalian yang masih mikir, ini podcast ngomongin apaan sih? Jawabannya cuma satu. Ini podcast buat ngetes daya tahan otak lu terhadap omong kosong berkualitas. Gue Suhuyu dan gue Moko, omong kosong, pamit dulu. Jangan lupa dengerin episode berikutnya. Cara melatih kipas angin jadi motivator hidup. Bro, Pak Moko, tadi kita udah ngomongin soal tuyul leasing, sendok teh gaib, dan kucing agen rahasia. Sekarang gue pengen tahu nih, gimana ceritanya Pak Moko bisa selamat dari operasi tangkap tangan? Wah, itu rahasia dunia, Suhu. Tapi gue kasih bocoran. Trik saya simple. Setiap ketahuan, saya langsung ngaku jadi hologram. Polisi bingung, karena mereka nggak bisa tangkap bayangan. Wah, canggih. Jadi lu tuh sebenarnya proyek AI Wakanda? Iya, saya prototipe AI versi omong kosong. Namanya Mokobot. Tugasnya cuma buat bikin orang bingung dan senyum tipis. Lalu gimana lo nerusin hidup setelah jadi hologram? Saya malah buka jasa konsultasi. Cara jadi hologram yang produktif. Kliennya macam-macam. Dari mantan pejabat sampai selebgram yang nggak ngerti diri sendiri. Seru banget, Pat. Ada testimoni dari klien nggak? Ada dong. Kata mereka, saya sekarang bisa ngilang pas diajak kerja. Thanks, Pak Moko. Wow, berarti lu ngajarin skill ngilang ya? Iya, skill utama saya. Ilusi kehadiran. Ini beda sama ilusi optik. Ini khusus buat pejabat. Oke, gue penasaran nih. Katanya di Wakanda lu pernah bikin kebijakan unik. Hari tidak bekerja, semua tetap digaji. Itu bener? Bener banget. Hari itu namanya libur ketidakjelasan. Semua warga diminta ngabisin waktu dengan tidur dan ngelamun biar semesta lebih damai. Kebijakan itu dapat sambutan apa? Dapat sambutan hangat dari Departemen Kopi dan Camilan. Tapi dibenci sama Departemen Listrik. Soalnya listrik mati terus. Hahaha, ini makin absurd. Terakhir nih Pak Moko, lo punya pesan moral apa buat kita? Moralnya, kalau hidup nggak jelas, jangan dipaksa jelas. Kadang, omong kosong itu justru solusi paling jitu. Mantap. Sampai ketemu di episode berikutnya ya, di mana Pak Moko bakal kasih tips cara jadi pejabat tanpa ketahuan. Jangan lupa follow dan share ya. Oke, Pak Moko, gue penasaran banget nih. Dulu katanya, lo pernah bikin aturan kontroversial di Wakanda soal istri yang nggak dipakai suaminya bakal disita negara. Gimana ceritanya tuh? Iya, itu ide saya waktu lagi mabuk ide kreatif. Jadi, kalau istri suami nggak pernah dipakai alias nggak diajak jalan-jalan, negara boleh nyita. Tapi, diem-diem saya yang pakai. Wakanda itu negara adil, tapi juga serba rahasia. Waduh, berarti negara nyita tapi yang nikmatin malah pejabatnya sendiri ya? Bener, kita sebut itu redistribusi kebahagiaan. Kadang yang nggak dipakai, dipakai. Logika Wakanda, semua harus dimanfaatkan, termasuk istri. Gila, Pak. Ini level korupsi apa inovasi sih? Ya, itu omong kosong berkelas. Lagian, siapa juga yang mau istri nggak dipakai? Ntar nanti istri marah, negara jadi repot. Tapi ada kabar juga, lo pernah bikin aturan absurd soal pajak buat pacar orang lain. Pajaknya gimana tuh? Benar, namanya pajak cinta segitiga. Kalau lo ketahuan pacaran sama pacar orang lain, lo wajib bayar pajak 30%. Tapi, kalau pacar lo orangnya Wakanda, pajaknya naik jadi 50%. Tapi sih, pajak itu sering kita lupa bayar. Jadi yang korupsi malah rakyatnya ya? Lo jagonya bikin aturan buat narik duit orang lain. Ya gimana, kan kita pengen negara tetap jalan. Tapi jangan tanya kemana duitnya. Itu rahasia dapur kami, bro. Terakhir, Pak Moko,
Bagi tips dong buat kita yang mau jadi pejabat tapi nggak pengen ketahuan korupsi. Tips pertama, belajar ngelus dada depan cermin sambil bilang, saya bersih. Tips kedua, sembunyikan duit di tempat yang nggak mungkin dicari, kayak lemari baju istri yang nggak pernah dipakai. Tips ketiga, kalau ketahuan, langsung bilang itu uang sumbangan sosial dari para penggemar. Wah, mantap. Itulah Pak Moko, sang ahli omong kosong Wakanda. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita bakal bongkar rahasia pengalihan dana buat beli sandal jepit Vibranium. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pak Moko, gue baru ingat nih, katanya lu pernah bikin proyek ambisius membangun jalan tol di atas awan Wakanda. Ceritain dong gimana ceritanya tuh? Betul Suhu, proyek itu keren banget. Jadi jalan tol itu bukan di tanah, tapi di atas awan. Jadi kalau macet tinggal terbang aja pakai payung. Tapi ya angin kenceng bikin kendaraan pada berterbangan. Jadi banyak yang akhirnya ikut naik balon udara. Waduh, mobil jadi balon udara itu lebih mahal biaya asuransinya. Iya, asuransi kami malah minta diskon karena banyak kendaraan hilang di kabut. Gila Pak, terus gimana masyarakatnya? Mereka seneng bisa lihat sunrise tiap hari. Tapi ya ada yang bingung karena tiba-tiba nyasar ke dimensi lain pas salah belok. Jadi Wakanda punya portal rahasia gara-gara jalan tol di awan. Betul, dan itu jadi bisnis sampingan kami, jual tiket wisata antar dimensi. Ngomong-ngomong soal wisata Pak Moko, lu pernah bikin festival tahunan, Festival Gagal Panen. Apa itu? Festival itu selebrasi rutin saat panen gagal total. Kita kumpulin rakyat, suruh nyanyi lagu sedih, makan popcorn sambil nonton film komedi, jadi sedih dan bahagia barengan. Itu konsep baru, sedih sambil ketawa. Di Wakanda, hidup itu kayak itu bro. Absurditas yang bikin kita tetap waras. Gokil Pak. Terakhir, tips buat yang pengen sukses tapi malas kerja keras. Pelajari seni ngeles profesional. Kalau ditanya kerjaan, jawab dengan kalimat ambigu. Misalnya, saya sedang dalam proses optimalisasi potensi internal. Biar semua bingung dan lo aman. Wah sip, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman yang kerjaannya ngeles doang. Bro, gue penasaran banget nih, Pak Moko. Katanya dulu lu pernah bikin kebijakan nyeleneh. Mewajibkan semua pejabat Wakanda pakai sepatu hak tinggi setiap hari Selasa. Benar nggak sih? Benar banget Suhu. Alasannya supaya pejabat jadi lebih tinggi secara fisik dan mental. Tapi kenyataannya banyak pejabat yang jatuh saat jalan, jadi hari Selasa kita juga punya ambulans khusus untuk jatuh tersandung sepatu. Jadi hari Selasa tuh kayak sirkus berjalan ya? Iya, tapi kita anggap itu sebagai latihan keseimbangan hidup. Kalau pejabat bisa jatuh tanpa patah hati, berarti siap hadapi kritik rakyat. Bener juga, Mbak. Terus ada gosip nih. Katanya lu pernah nyiptain sistem pembayaran pajak dengan senyuman. Gimana ceritanya? Iya, itu kebijakan paling revolusioner. Tapi sayangnya, banyak warga yang bayar pakai senyum palsu. Jadi pemerintah sering minta refund. Wah, susah juga ya ngatur pajak kayak gitu. Kalau gitu, gimana cara lu ngelola pengembalian pajak? Kita punya tim khusus yang namanya pengembalian pajak senyum. Mereka bertugas mengumpulkan senyum yang cacat dan memperbaikinya di workshop senyum palsu. Parah, Pak. Wakanda itu memang penuh inovasi absurd. Kalau nggak absurd, mana mungkin kita bisa bertahan jadi negara yang nggak ada di peta? Bener banget. Nah, terakhir nih Pak Moko. Kalau ada yang mau belajar jadi pejabat Wakanda, tips penting apa yang harus mereka tahu? Yang paling penting, kuasai seni omong kosong berkelas. Kalau kata saya sih, omong kosong itu bukan dosa, tapi seni. Kalau lo bisa bikin orang percaya omongan lo udah setengah jadi pejabat. Mantap.
Makasih banyak Pak Moko buat insight dan omong kosongnya yang penuh warna. Sampai ketemu di episode berikutnya, di mana kita bakal bahas cara mencuri hati rakyat tanpa ketahuan polisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pak Moko, gue dengar lo pernah bikin kebijakan aneh. Hari Nasional Ganti Identitas. Jadi tiap warga harus ganti nama sehari dalam setahun. Bener nggak? Iya, Suhu. Tujuannya supaya warga bisa punya alibi kalau disidik masalah korupsi. Lo bisa jadi siapa aja dalam sehari. Wah, kreatif banget. Tapi gimana kalau ada yang ketahuan korupsi? Mereka tinggal bilang, itu bukan saya, itu saya kemarin. Jadi bingung dong aparat. Jadi polisi Wakanda itu harus hafal nama samaran warga? Iya, makanya kita kasih pelatihan mengenal 1000 nama samaran. Pokoknya makin ribet, makin aman. Terus ada nggak kejadian lucu gara-gara kebijakan itu? Banyak. Ada yang salah masuk rumah sendiri karena nggak ingat nama samaran istrinya. Wah kakak, kebayang ribetnya. Terakhir, tips buat warga yang pengen sukses pakai trik ganti nama. Tipsnya, jangan pilih nama yang terlalu ribet, pilih yang gampang diucap, kayak bocil korupto, biar gampang diingat. Mantap! Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di mana kita bakal bongkar rahasia cara bikin anggaran siluman. Jangan lupa like dan subscribe. Bro, hari ini kita bahas topik sensitif nih Pak Moko. Katanya lu pernah bikin proyek anti korupsi di Wakanda, tapi dana proyeknya malah dikorupsi juga. Gila banget. Bener banget Suhu, itu proyek paling ironis dan paling sukses sekaligus. Jadi kami bikin program anti korupsi yang dananya ya untuk korupsi itu sendiri. Jadi semacam proyek sabotase dari dalam ya. Tepat sekali. Kami bikin dana itu supaya korupsi makin lancar. Kalau nggak ada dana, korupsi bisa macet, ekonomi bawah tanah jadi stagnan. Wah, gokil! Terus gimana proses pengelolaannya? Semua dana dialokasikan ke rekening rahasia, terus diputar buat bayar bonus koruptor dan bikin acara gala dinner setiap bulan. Jadi acara gala dinner itu bagian dari strategi anti korupsi tah? Iya, biar koruptor tetap bahagia dan semangat kerja. Bro, itu sih namanya pro korupsi beneran. Kita sebut itu strategi sustainable corruption, biar korupsi nggak bosen. Ada nggak cerita lucu waktu proyek itu jalan? Ada. Waktu dana itu habis buat bayar biaya karaoke pejabat, malah muncul lagu baru, Korupsi Cinta Sejati. Wakanda memang penuh inovasi, bro. Kalau nggak inovasi ya nggak seru. Dan jangan lupa, korupsi juga butuh hiburan. Pesan moral buat yang dengerin. Kalau bikin proyek anti korupsi, siap-siap dana itu juga dikorupsi. Itu bagian dari siklus hidup korupsi yang sehat. Oke bro, itu dia episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bro, gue baru dapat info hot nih. Katanya Pak Moko sekarang jadi penasihat agung koruptor aktif di Wakanda. Bener gak tuh? Bener banget Suhu. Jadi gue sekarang kerja di balik layar, kasih strategi buat koruptor yang masih aktif, biar tetap aman dan nyaman. Waduh, serius? Apa aja sih strategi yang lo kasih? Pertama, ajarin mereka seni ngeles diplomatis saat ketahuan. Misalnya bilang, itu bukan korupsi, itu investasi sosial. Jadi korupsi dibungkus jadi investasi sosial? Iya, biar rakyat juga ikut untung. Strategi kedua, jangan lupa buat tim humas khusus yang jago bikin viral story soal pejabat dermawan. Wah, influencer koruptor nih. Betul. Kita bikin hashtag kayak hashtag korupsi berbagi cinta. Parah, Pak. Terus gimana lo bisa tetap aman? Rahasia Suhu. Tapi intinya, selalu sediakan alibi kuat dan kamera CCTV palsu. Hahaha, itu mah level dewa. Iya, namanya juga penasihat agung, harus profesional. Pesen buat yang mau jadi koruptor aktif. Jangan lupa upgrade skill ngeles dan bikin story keren. Kalau bisa, bikin podcast juga, biar makin dipercaya.
Mantap bro, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bro, gua pengen tahu nih Pak Moko. Lo pernah punya ide nyeleneh bikin kampanye anti ketahuan korupsi? Gimana ceritanya? Iya Suhu, kampanye itu sukses besar di Wakanda. Tujuannya simple, ngajarin koruptor cara biar nggak ketahuan. Waduh, jadi kampanye anti ketahuan. Itu sih kampanye pro korupsi. Namanya juga inovasi bro. Kita nggak bisa lawan arus, jadi ikutin aja arusnya. Terus, apa aja materi kampanye itu? Ada kelas ngomong tanpa logika, workshop bikin alibi secepat kilat, dan kursus senyum di depan kamera CCTV. Wah, kursus senyum depan CCTV itu penting banget ya. Penting, karena senyum itu bisa nutupin semua dosa. Gue setuju. Ada nggak cerita lucu dari kampanye itu? Banyak. Pernah ada pejabat yang ketahuan korupsi, terus dipanggil polisi. Pas di depan polisi, dia malah joget TikTok buat alibi. Waduh, itu mah alibi kekinian banget. Iya bro, di Wakanda alibi harus up to date. Pesan terakhir buat pendengar, ingat bro, kalau mau korupsi, jangan ketahuan. Kalau ketahuan, ya buat alasan yang gokil. Oke bro, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bro, gue pengen nanya Pak Moko. Katanya lo pernah bikin program kantor tanpa meja buat pejabat Wakanda. Apa itu maksudnya? Betul Suhu. Program inovatif biar pejabat gak pegang kerjaan secara nyata. Jadi mereka kerja sambil berdiri tanpa meja supaya kayak ninja, korupsi lebih gesit. Jadi pejabat Wakanda pada berdiri terus, gak capek tuh? Capek? Enggak lah, mereka malah dikasih sepatu khusus yang bikin mereka bisa lompat-lompat sambil kerja. Namanya sepatu vibranium bouncing. Gila, itu sepatu kayak trampolin ya? Iya, jadi rapat pejabat itu lebih mirip pertunjukan sirkus. Terus gimana efeknya ke kerjaan? Kerjaan? Ya, mereka jadi lebih cepat hilang saat ada inspeksi. Efek sampingnya, kadang lupa ngambil berkas karena keasikan lompat. Wakanda emang penuh inovasi absurd. Kalau nggak absurd, mana mungkin negara yang nggak ada di peta bisa eksis? Pesan buat yang mau jadi pejabat gaya Wakanda? Latih lompat dan ngeles sambil berdiri. Itu kunci sukses. Mantap bro. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bro, nggak kerasa ya kita udah sampai di episode terakhir. Kamu kok gimana rasanya jadi legenda omong kosong Wakanda? Wah, Suhu, rasanya kayak jadi superhero tapi tanpa kostum. Cuma omong doang, tapi berasa sakti. Terus, apa pesan terakhir buat generasi koruptor masa depan? Pesan saya, kalau mau korupsi, jangan setengah-setengah. Korupsi dengan gaya, korupsi dengan seni. Tapi, jangan ketahuan. Dan yang paling penting, jangan lupa ketawa. Itu dia bro, filosofi hidup Pak Moko. Terima kasih udah nemenin kita ngulik dunia Wakanda yang absurd dan penuh warna. Sampai jumpa di podcast lain yang nggak kalah gila. Ingat bro, hidup itu kayak korupsi. Seru kalau rahasia dan penuh trik. Oke bro, jangan lupa like, share, subscribe, dan tetap stay absurd. Peace out.